Halo YouTube, balik lagi sama gua, Ersa. Ini adalah vlog gua ke-19. Oke, kali ini gue mau bikin vlog. Jadi gue mau nyeritain tentang kehidupan gua atau gaya hidup gua mungkin yang salah, dan bisa menyebabkan akhirnya gua gagal ginjal atau merusak salah satu organ tubuh yang ada di dalam diri gua. Oke, ini konten ini tuh dari salah satu yang komen di video-video gue sebelumnya, yaitu j.p.jones. Dia bilang, bro ceritain dong gaya hidup lo kenapa bisa sampai kena sakit ginjal biar bisa diambil pelajaran. Makasih banyak buat j.p.jones udah ngasih ide konten buat gue. Oke, jadi di sini gue mau nyeritain tentang gimana sih mungkin gaya hidup apa yang gue lakuin yang mungkin bisa menyebabkan gue gagal ginjal. Jadi di video sebelumnya kalau misalnya udah nonton, gue bilang bahwa gue tuh sebetulnya nggak tahu gue tuh gagal ginjal karena apa. Tiba-tiba cek lab dan gagal ginjal, divonis gagal ginjal. Tapi setelah gue gue runut dari awal, mungkin ada beberapa gaya hidup gue yang bisa dibilang mungkin ini bisa menyebabkan si penyakit gagal ginjal tersebut. Jadi gue mulai cerita ya. Awal mula ceritanya sebetulnya sejujurnya di video sebelumnya gue kan sempat cerita ya sama kalian bahwa sebetulnya gue nggak tahu gue gagal ginjal karena apa, karena gue nggak sempat di biopsi dan gue juga hanya by vonis dokter gitu dan lain sebagainya lah ya. Tapi ada beberapa gaya hidup gue yang mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran lah, atau misalnya gaya hidup ini tuh sebetulnya bisa membuat rusak salah satu organ di tubuh kalian, ya mungkin akibatnya juga bisa jadi gagal ginjal. Jadi pertama itu gaya hidup yang jangan dicontoh sama kalian itu. Pertama tuh waktu itu kejadiannya waktu SMP gue. Jadi orang tua gue tuh sayang banget sama gue kan. Mereka tuh selalu, karena gue hobi makan banget dulu, jadi gue gendut banget dulu, gue hampir 80 sekian lah beratnya. Terus orang tua gue tuh selalu nyediain minuman kaleng, minuman botol, berkerat-kerat di rumah, mereka taruh di kulkas. Terus itu tuh gue hampir tiap hari minum kayak gituan, gue jarang banget minum air putih. Tapi gue bilang orang tua gue jahat ya? Nggak jahat orang tua gue, malah orang tua gue sayang banget sama gue. Terus sudah kayak gitu nyokap gue juga, karena gue sering camil ya, ciki-cikian kayak gitu kan. Nyokap gue tuh sering beli ciki yang kiloan deh. Kadang 1 kilo gue habis sendiri sehari. Itu parah banget sih, dulu gue parah banget. Kehidupan ini tuh terus berlanjut sampai gue kuliah. Jadi gue minum minuman kalengan, minuman botolan, jarang minum air putih, terus gue banyak makan camilan kayak ciki kayak gitu, itu tuh berlanjut sampai gue kuliah. Nah mungkin hal yang ini tuh bisa nyebabin kayak, ya kalian juga tahu lah, mungkin kalian juga ngerti lah, maksudnya banyak minuman yang kaleng, yang botolan begitu kan nggak baik lah buat tubuh gitu, apalagi dikonsumsi dengan jangka panjang gitu. Mungkin gara-gara itu juga gue bisa jadi darah tinggi, mungkin kolesterol dan lain sebagainya. Nah terus yang kedua, pada saat kuliah, gue itu hobi banget makan otak sapi. Jadi dulu waktu di Jatinangor, ceritanya waktu zaman gue kuliah, itu tuh masih belum seramai kayak sekarang. Mall itu baru buka satu tuh, Jatinangor Town Square dulu. Terus makanan tuh belum banyak macamnya. Jadi kalau gue makan, biasanya gue kalau nggak makan di Ampera, gue makan di soto Betawi. Itu hampir tiap hari kayak gitu. Jadi gue makan di Ampera itu gue selalu ngambil otak sapi, gue selalu makan otak sapi. Sampai temen gue tuh sebetulnya udah nyinggung waktu itu, "Weh Sa, jangan lah lu makan kayak gituan, bahaya buat kolesterol." Gue tuh gak peduli banget orangnya, gak pernah dengerin orang, gue makan yang gue suka segala macam. Terus kalau nggak makan otak, gue makan soto Betawi. Soto Betawi isinya jeroan. Itu hampir tiap hari gue begitu. Ya makan soto Betawi, terus makan otak. Gue tuh parah banget sih di situ. Gue hampir tiap hari makan kayak gitu. Itu parah banget sih gue kalau pada saat itu. Terus yang ketiga adalah gaya hidup gue adalah gue selalu nge-push diri gue to the limit. Jadi in a bad way ya, in a negative way atau apa gitu kan. Jadi
Kalau kalian push diri kalian untuk hal yang positif is okay. Tapi gue tuh push diri gue buat hal yang negatif. Bukan negatif ya, tapi lebih kayak hal yang nggak berguna gitu loh. Jadi gue nge-push diri gue buat main sama teman-teman gue segala macem. Jadi case-nya kayak gini. Jadi waktu itu ceritanya gue pergi nih mau pergi ke tahun baruan di Pangandaran. Jadi gue jam 10 pagi sama teman-teman gue jalan dulu ke Ciamis, ke rumah teman gue. Itu nyampe Ciamis itu mungkin sekitar jam 3-an lah, 3-4an istirahat bentar tuh. Terus jam 6-an, 6 jam 7 kan tuh kita udah jalan lagi ke Pangandaran waktu itu. Waktu itu gue sempat ganti nyetir sih. Pangandaran, pulang dari Pangandaran gue nyetir lagi sampai Ciamis kita istirahat. Nah, kira-kira nyampe dari Pangandaran tuh kan jam 12 malam, terus nyampe dari Pangandaran ke Ciamis itu dari jam 8 pagi, mungkin ya sekitar jam 10-an lah ya, jam 10-an lah kita nyampe Ciamis itu, istirahat, terus jam setengah 12-nya udah jalan lagi ke Kawah Derajat. Jadi gua cuma tidur ibarat setengah 10, jam 10, sejam lah, kayaknya cuma sejam atau 2 jam lah tidur. Udah kayak gitu jalan lagi nih ke Derajat, gue nyetir, karena teman-teman gue gak ada yang bisa nyetir pada saat itu, jadi gue nyetir sampai Derajat. Kita berendam, kita main segala macam. Udah kayak gitu beres, dari Derajat nyetir ke Bandung, gue yang nyetir. Non-stop gue nyetir. Gue nyetir, terus nyampe Bandung tuh jam berapa waktu itu ya? Sampai jam 8, jam 9 pagi lah. Karena di tengah malam tuh dari Derajat yang kita berendam. Nyampe Bandung, gue ditelepon nyokap gue, pagi-pagi disuruh nganterin dia. Jam 8 pagi gue belum tidur nih, gue nganterin dulu nyokap gue. Udah kayak gitu, udah nganterin nyokap gue, akhirnya gue baru bisa istirahat itu jam 2 siangnya ya. Jam 2 siangnya itu sehari 2 hari, hari ketiganya lah gitu. Jadi gue sampai 2 hari nggak tidur cuma karena gue main. Itu parah banget sih, itu parah banget. Jadi gue nggak tidur sama sekali, gue main. Nah, hal ini tuh kejadian juga nggak hanya gue main aja sih. Kadang kalau gue lagi ada penelitian ke daerah-daerah juga, gue selalu begitu. Jadi gue tuh orangnya malesan dan kayak pelit. Jadi kalau misalnya ke daerah gitu, gue penelitian, misalnya udah nginep aja gitu, gue nggak mau nginep. Ngapain sih nginep, bayar lagi, lama lagi segala macam. PP juga nyampe lah. Jadi gue suka maksain diri gue pergi ke satu tempat, balik lagi. Walaupun nyampe rumah tuh jam 2 malam segala macam, gue selalu maksain seperti itu. Tapi lebih banyak buat main sih. Nih, hal-hal yang kayak gini tuh bisa bikin kayak, karena gue dulu ya bikin kalian tuh lelah gitu ya. Nah, karena gue dulu tuh ngerasa kalau gue happy, gue senang, gue tuh nggak pernah mikirin yang namanya capek. Gue tuh peduli amat lah sama yang namanya capek. Gue kalau lagi semangat nih, lagi main segala macam, gue jabanin deh kemanapun segala macam. Zaman gue nyari kerja segala macam, mungkin di video yang lalu gue juga sempat ceritain kan, gue harus bolak-balik Jakarta sampai bulu mata gue pecah segala macem. Karena gue happy, gue semangat dan gue jalanin, gue ngerasain apa-apa. Padahal di lain sisi mungkin itu bisa merusak tubuh gue, ginjal gue, karena gue kecapean dan lain sebagainya. Yang keempat adalah, jadi ceritanya gue dulu waktu itu ada penelitian nih ke daerah Cikajang waktu itu. Suatu hari gue harus pulang ke daerah Bandung karena harus ada konsultasi sama dosen gue tentang penelitian gue. Dari Cikajang itu, pada zaman dulu, setahu gue dari Cikajang sampai Garut Kota itu hanya ada satu pom bensin. Nah, si pom bensin itu kelewat pas gue mau pipis. Akhirnya gue nahan pipis tuh, udah pingin banget pipis. Gue nahan pipis dari daerah Cikajang tuh sampai ke Garut Kota. Nah, di Garut Kota tadinya gue mau numpang ke toko lah, gue numpang pipis segala macem. Tapi keburu hilang gue pengen pipisnya. Ya udahlah, akhirnya gue paksain, gue sampai Bandung dan gue baru pipis di rumah. Ini nggak boleh banget, ini nggak boleh banget kalian tiru. Nahan pipis itu nggak baik. Coba lu tanya deh ke dokter itu pasti nggak boleh banget nahan pipis kayak gini, itu bisa ngerusak ginjal banget, bahaya banget sih itu. Nahan pipis selama-lama itulah, dan belum tentu kan dari jalan Cikajang sampai Bandung itu lancar, pasti macet segala macam. Ini parah banget sih. Ini kebiasaan gue yang nggak boleh ditiru. Terus yang terakhir, yang kelima, jadi ceritanya dulu kan gue gendut, jadi gue mau fitness. Cerita gue mau fitness. Gue dulu sama teman-teman gue mau fitness. Jadi ceritanya kita beli tuh susu protein segala macam buat apa, biar badannya dulu kan gendut, kalau kita bentuk ya bagus gitu.
ah udahlah kita fitness aja. Minumin susu protein, fitnessnya lupa. Parah banget, fitnessnya lupa, susu proteinnya gue minum. Ini parah banget sih. Ya itu mungkin bisa juga jadi penyebab gue gagal ginjal. Ini jangan ditiru banget. Jadi gue dulu fitnessnya lupa, minuman proteinnya gue minum karena enak dulu. Minuman proteinnya enak gue minum. Ini parah banget sih. Jangan pernah kalian tiru hal-hal ini. Oke, mungkin segitu dari gue. Ini bakalan jadi pembelajaran juga buat kalian, buat hidup lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal yang sama gue. Karena kalian tahu apa yang gue alamin, apa yang gue rasain setelah gue lakuin itu adalah gue terkena gagal ginjal. Jadi ini adalah suatu vlog yang harus kalian jadikan pembelajaran, bukan harus diikutin. Karena isinya ini adalah kebiasaan buruk gue yang menyebabkan gue menjadi gagal ginjal. Oke, mungkin segitu video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini ya. Dan juga mungkin bisa share kemana-mana buat teman kalian yang yang harus diingatkan gaya hidupnya segala macam. Oke, mungkin segitu ya dari gue. Dan dadah.